It is going to snow cocaine in the US. Jero Pablo sent to erase his past. They see every teenage boy as executions for each dead police officer. Halo kaum omnivora, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan alur film tentang akhir kejayaan seorang gembong narkoboy yang bernama Pablo Escobar. Dan bagi yang belum tahu siapa dia, langsung saja kita menuju alurnya. Kisah dimulai, di mana diperlihatkan seorang jurnalis wanita yang bernama Virginia. Saat ini Virginia sedang menuju ke sebuah apartemen, dengan dikawal ketat oleh agen CIA. Di film ini Virginia akan membocorkan kepada pemerintah tentang kelemahan seorang gembong narkoba yaitu Pablo Escobar. Cerita berpindah di Kolombia pada tahun 1981, di mana diperlihatkan seorang Pablo Escobar sedang mengendarai motor bersama anak buahnya. Tanpa sengaja, salah seorang anak buah Pablo menabrak seekor kuda, kemudian Pablo menyuruh anak buahnya untuk menembak kuda tersebut, untuk mengakhiri penderitaannya si kuda. Kemudian cerita berpindah di rumah Pablo, saat ini dia sedang berbicara kepada istrinya yang bernama Victoria, kalau dia akan mengadakan sebuah pesta peresmian pembangunan 2.000 rumah untuk rakyat miskin di Kolombia. Dia juga mengundang konglomerat dan juga artis ternama. Selepas itu, Pablo menyuruh anak buahnya untuk membersihkan dirinya dari kasus kepolisian, karena beberapa bulan lalu dia terlibat aksi pembunuhan 2 orang polisi. Lalu Pablo menyuruh untuk menyogok kantor polisi tersebut, ataupun membakarnya jika polisi tidak mau menghilangkan kasusnya. Sesaat kemudian, ketika pesta di rumah Pablo digelar, banyak para konglomerat, pengusaha dan juga artis ternama yang datang di sana. Bahkan Virginia juga turut ikut diundang oleh Pablo, karena Pablo terkesima ketika melihat Virginia menjadi presenter di stasiun TV. No. Itulah pertama kalinya Pablo dan Virginia bertemu. Dalam pertemuan itu, Virginia menanyakan bagaimana Pablo bisa membuat pesta semegah ini, dan dari mana Pablo bisa mendapatkan uangnya. Kemudian Pablo menjelaskan, kalau pesta ini ditunjukkan sebagai peresmian pembangunan 2.000 rumah darinya untuk rakyat miskin. Namun di sini Pablo enggan memberitahukan dari mana dia bisa mendapatkan uangnya. Justru Pablo ingin mengajak Virginia melihat pembangunan 2.000 rumah darinya yang ada di Kolombia. Pada keesokan paginya, Pablo membawa Virginia mendatangi tempat pembangunan 2.000 rumah yang sebelumnya sudah dijanjikan. Di sini Pablo disambut para warga yang berada di tempat itu. Ketika sesi wawancara, Pablo menjelaskan kalau dirinya selalu memperhatikan rakyat miskin, bahkan dia juga membuatkan 2.000 rumah untuk penduduk miskin yang berada di sana. Mendengar dari itu, Virginia semakin terkesima kepada Pablo, karena melihat sikap dermawannya terhadap orang-orang miskin, dan dia juga tidak memikirkan lagi dari mana Pablo mendapatkan uangnya. That day I decide that I don't care how Pablo makes. Pada malam harinya, Pablo mengajak Virginia makan malam di sebuah restoran, kemudian di sini Pablo menanyakan apakah Virginia sudah menikah. Not by choice. Virginia menjawab kalau dia sudah menikah. Namun akan tetapi, dirinya sudah pisah rumah dengan suaminya, meskipun begitu, suaminya tetap tidak mau menceraikan dirinya. You talk to him. Hingga pada pagi harinya, suami Virginia didatangi anak buah Pablo. Mereka menyuruh paksa pria itu untuk menceraikan Virginia. Pablo takes me to an island paradise only. 2 hari kemudian, Pablo mengajak Virginia menuju ke sebuah pesta,
di sana Pablo mengenalkan Virginia kepada gembong narkoboy dan para mafia teman Pablo. Semenjak saat itu, Virginia mengetahui kalau uang yang didapat Pablo adalah hasil penjualan narkoboy. Namun bukannya merasa takut, justru Virginia merasa senang karena semenjak bersama Pablo, dirinya lebih dihormati orang-orang di sekitar, dan juga mendapatkan sebuah perlindungan dari Pablo. That nobody would ever dare to steal even 1 gram. That night, they split the United States of America. Pada malam harinya, Pablo membahas pembagian wilayah penjualan narkoboy bersama gembong lainnya. Melihat dari itu, Virginia semakin terpesona kepada Pablo, karena Pablo memiliki jiwa kepemimpinan. Suatu hari, di jalan tol lebih tepatnya di Florida, Amerika, tiba-tiba sebuah mobil trailer menghadang jalan di sana. Tak lama dari itu tiba-tiba, sebuah pesawat mendarat di tengah jalan tersebut. Do the math. Ternyata di dalam pesawat itu, terdapat kiriman narkoboy dari Pablo. Kemudian para anak buah Pablo segera menurunkan barang-barang yang ada di dalam pesawat itu, untuk segera diedarkan di Florida, Amerika. Semenjak kejadian itu, Presiden Amerika yang pada saat itu menjabat, memberitahukan kepada seluruh masyarakat Amerika untuk menjauhi barang haram tersebut, karena peredaran narkoboy semakin merajalela, dimulai dari kalangan orang dewasa, sampai remaja pun juga ada yang memakainya. Presiden juga sudah mengerahkan pasukan pemberantas narkoboy, dan juga sudah mendatangkan agen CIA terbaik yang bernama Agen Shepard. Kemudian salah seorang perwakilan pemerintah Kolombia menemui Agen Shepard. Mereka menjelaskan kalau di negaranya Kolombia, para pemerintah kewalahan untuk mengurusi para gembong narkoboy, bahkan para hakim di sana banyak yang disuap, dan lebih parahnya dibunuh jika berurusan dengan para gembong narkoboy. Untuk mengambil solusinya, wakil pemerintah Kolombia mengajak negara Amerika untuk mengaktifkan perjanjian ekstradisi, di mana pihak Kolombia akan menangkap para gembong narkoboy, sedangkan pihak Amerika akan melakukan tindak pidana terhadap para gembong narkoboy yang tertangkap. Pablo dan para rekan lainnya mendengar jika pemerintah akan mengaktifkan perjanjian ekstradisi untuk memberantas para gembong narkoboy, maka dari itu Pablo berencana akan masuk ke dunia politik supaya perjanjian itu dapat dibatalkan. Kemudian pada suatu hari, Pablo dan anak buahnya mendatangi salah seorang kandidat yang akan mencalonkan menjadi wakil pemerintah. Di sini Pablo menyuap kandidat tersebut dengan memberikan uang 25 juta peso untuk dana kampanye. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu jika kandidat tersebut terpilih, maka dia harus melantik Pablo menjadi senatornya. Mendengar dari itu kandidat langsung menyetujuinya. Because it burns. Setelah selesai pemilu, ternyata kandidat itu terpilih menjadi wakil pemerintah, maka dari itu Pablo juga akan diangkat menjadi seorang senatornya. 1 minggu kemudian, ketika Virginia ingin kembali ke Amerika, Pablo memberikan uang yang sangat banyak dan juga berlian yang begitu mahal. Semua ini merupakan hadiah dari Pablo karena sudah menemani dirinya. Pada suatu hari, Pablo memberikan nasihat kepada putranya, ketika sudah dewasa nanti, untuk jangan sampai mengkonsumsi barang haram tersebut, dan juga tak lupa untuk tetap bersikap dermawan terhadap rakyat miskin. Sesampainya di Amerika, Virginia bertemu dengan Agen Shepard. Di sini Agen Shepard ingin menggali informasi tentang Pablo Escobar. Namun dia tidak mau memberitahukannya, dia justru menyuruh Agen Shepard untuk bertanya langsung kepada Pablo sendiri. So you know how he makes his money? I would have agreed. Di sisi lain, Pablo sedang mendatangi sebuah rapat. Di sini terdapat seorang menteri kehakiman yang memberitahukan bahwa Pablo ini adalah seorang pengedar narkoba, bahkan dia bisa menjadi seorang senator karena sudah menyuap seorang kandidat pemerintah. Congressman Escobar has detailed to every Colombian. More than $2 billion in less than 2 years. Kemudian Pablo membela diri,
karena semua tuduhan itu tidak benar, karena yang sebenarnya harus dipertanyakan, dari mana Menteri Kehakiman itu mendapatkan uang kampanye. You have lied today by suggesting the origin of the money that financed your campaign. Kabar itu terdengar oleh seluruh masyarakat Kolombia, bahkan Victoria juga sudah melarang Pablo untuk terjun ke dunia politik. Bersamaan dari itu, beredar sebuah surat kabar tentang Pablo, di mana dulu dirinya pernah terjerat kasus pembunuhan seorang polisi. His involvement in the murder of 2 police officers. Yang ternyata anak buahnya dulu pernah Pablo suruh untuk membersihkan kasus pembunuhan di kantor polisi. Dia tidak menjalankan tugasnya, justru uang yang diberikan Pablo malah dipakai untuk urusan pribadi. Maka dari itu, Pablo menyuruh anak buahnya yang lain untuk menghabisi pria itu. Pada malam harinya, Pablo dan teman-temannya berkumpul di rumahnya. Di sini Pablo sedang menyusun sebuah rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Menteri Kehakiman yang sudah mempermalukannya di ruang rapat. Teman-teman Pablo juga turut sependapat dengan apa yang Pablo rencanakan. Singkat cerita, setelah esok harinya tiba, Pablo mendatangi para anak buahnya. Di sini Pablo memberikan sebuah misi kepada mereka untuk membunuh seorang Menteri Kehakiman. Selepas kejadian itu, Pablo dan para gembong lainnya mendatangi gedung pemerintahan. Di sini Pablo mengajak negosiasi kepada pemerintah untuk membatalkan perjanjian ekstradisi. Sebagai gantinya para gembong akan membayarkan hutang-hutang milik negara, seperti tagihan aku-laku, es pinjam, pay letter, dan lain-lain. Namun ternyata, pihak pemerintah tidak mau diajak negosiasi dengan Pablo. Mereka tetap ingin mengaktifkan perjanjian ekstradisi itu. Mendengar dari itu, Pablo dan para gembong sangat kesal. Maka setelah itu, Pablo mengajak perang terhadap pemerintah. Ketika Pablo menemui Virginia, di sini dia memberitahukan kepada Virginia kalau dirinya akan berperang terhadap pemerintah, karena pemerintah tidak mau membatalkan perjanjian ekstradisi. Virginia sempat melarangnya, namun Pablo tetap kekeh untuk melawan pemerintah. Karena bagi Pablo, orang yang sudah mengganggu dalam dunia bisnisnya, maka orang itu harus diberantas sampai habis. Kemudian Pablo mulai menjalankan aksi pertamanya, di mana seorang petinggi pemerintah diteror dengan dikirimkan sebuah peti mati kepada pria itu. Melihat kejadian itu, pria itu terkena serangan jantung dan kemudian dia tewas. Don Pablo Escobar Gaviria. Pemerintah juga tidak tinggal diam, ternyata mereka juga membuat sayembara. Bagi siapa yang dapat menangkap Pablo, maka dia akan mendapatkan uang sebesar 1 miliar peso. Melihat dari itu, Pablo tak terima, maka dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para polisi, dan bagi siapa yang dapat membunuh seorang polisi, maka dia akan mendapatkan sebuah imbalan uang yang sangat banyak. They see every teenage boy as a future. 10 executions for each death. Di sisi lain, Virginia sedang mendatangi bosnya. Dia dipecat dari pekerjaannya karena dirinya ada hubungan dengan seorang gembong narkoboy yaitu Pablo Escobar. Merasa tak terima lantaran dipecat, Virginia mengancam bosnya dengan menyuruh Pablo untuk mendatangi dan meledakkan rumah bosnya. Ketika berada di rumah, Virginia menelpon Pablo. Dia mencaci maki Pablo dan juga berharap tidak ingin bertemu dengannya lagi. Akibat dirinya dekat dengan Pablo, kini dia harus kehilangan pekerjaannya, yang dulu pernah dicita-citakan sejak kecil. Akibat dari obrolan dengan Virginia, agen Shepard dapat melacak keberadaan Pablo yang saat ini sedang bersembunyi di sebuah hutan. Hingga tibalah sebuah helikopter dan pertempuran pun terjadi.
Pablo berhasil melarikan diri dari pertempuran itu. Namun di lain sisi, para gembong narkoboy lainnya berhasil dilumpuhkan, sehingga membuat ekonomi perdagangan Pablo semakin melemah. Akibat kejadian itu, Pablo semakin membrutal, bahkan dia mulai meneror pemerintah dengan meledakkan sebuah bom. Karena pemerintah semakin kewalahan menghadapi Pablo, pemerintah mengajak negosiasi dengan Pablo, hingga akhirnya Pablo mau menyerahkan diri dengan syarat, pemerintah harus membatalkan perjanjian ekstradisi, dan tempat penjara yang digunakan untuk mengurungnya, harus dia sendiri yang membuat. Hingga akhirnya Pablo pun dipenjara. Penjara yang digunakan untuk mengurung Pablo, tidak seperti penjara pada umumnya, karena di dalam sana terdapat sebuah restoran, lapangan sepak bola, dan juga sebuah klub malam. Bahkan setiap minggunya, keluarganya boleh mengunjungi Pablo. Di lain sisi, Virginia menjual seluruh barang yang ada di rumahnya, karena dia sudah tidak memiliki uang akibat dirinya dipecat dari pekerjaannya. Hingga suatu hari, Virginia mendatangi Pablo, kemudian dia meminta uang kepada Pablo, untuk digunakan pindah ke Eropa. Namun Pablo menolak memberikan uang, karena Virginia membandingkan dirinya dengan istrinya, yang padahal Pablo hanya menganggap, kalau Virginia ini sebagai wanita pengencrit. You're breaking my Anything in return, and that includes your the peso. Would you have noticed me back then? $80,000. Pada malam harinya, Pablo dan rekannya membahas hasil penjualan narkoboy. Di sini Pablo merasa ditipu, karena penjualannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian rekan bisnisnya menjelaskan kalau akhir-akhir ini banyak pengedar yang tertangkap polisi, karena merasa dibodohi. Kemudian Pablo menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Pablo, ¿qué pasa? No, Pablo, no es él. Akibat kejadian itu terdengar sampai media, maka diputuskan, pemerintah akan memindahkan Pablo ke dalam penjara militer. Namun sebelum tertangkap, ternyata Pablo dan anak buahnya sudah melarikan diri dari penjara itu. Sedangkan sebagian anak buah Pablo yang masih berada di dalam penjara, mereka mulai mengkhianati Pablo, dan sekarang mereka bergabung pada pemerintah, karena mereka akan diberikan imbalan kebebasan dan juga dihapuskan catatan kriminal mereka, jika mereka mau ikut membantu pemerintah menangkap Pablo. Selepas itu, banyak mayat anak buah Pablo bertebaran di mana-mana. Bahkan ketika Virginia mendatangi sebuah toko emas, dirinya hampir tewas ditembaki. Beruntungnya, Virginia masih selamat. Karena dirinya terus-menerus diteror, maka Virginia mendatangi agen Shepard. Di sini Virginia membongkar apa kelemahan Pablo, yaitu kelemahan Pablo adalah keluarganya. Don't cry. I need you to take the kids. Di sini Pablo merasa gelisah terhadap keselamatan keluarganya, maka Pablo menyuruh anak dan istrinya pergi ke luar negeri. Namun ketika di bandara, agen CIA berhasil menangkap anak dan istri Pablo, karena mereka sudah tahu kalau kelemahan Pablo terdapat pada keluarganya. Agen CIA mengamankan keluarga Pablo di sebuah hotel. Sedangkan tepat di samping kamarnya, terdapat agen CIA yang siap siaga melacak keberadaan Pablo, ketika Pablo menelpon keluarganya. Halo. Dan benar saja, tak lama dari itu, Pablo menghubungi keluarganya. Pablo mengetahui kalau teleponnya sedang disadap agen CIA. Namun sebelum agen CIA mendatangi tempat persembunyian Pablo, di sini dia ingin menyampaikan pesan kepada putranya untuk disampaikan di media nanti. Kalau pemerintah sudah ingkar janji pada kesepakatan awal, buktinya mereka tidak memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Ketika ingin pergi ke luar negeri justru malah keluarganya ditangkap. Sebelum mengakhiri percakapan, Pablo juga menyampaikan kepada putranya, untuk menjaga ibu dan adiknya, dan juga tak lupa menggantikan posisinya sebagai tulang punggung keluarga. Kemudian agen CIA datang dan langsung menembaki Pablo.
Hingga akhirnya seorang Pablo Escobar pun tewas, dan cerita pun tamat. Pesan kebaikan yang dapat diambil dari film ini ialah, tetaplah bersikap dermawan kepada orang-orang yang berada di bawah kita jika engkau sudah banyak uang, dan pesan keburukannya ialah, janganlah engkau menjadi bandar narkoboy, karena sepintar-pintarnya melompat, pasti akan ketangkap juga. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.